Pada pertemuan ini kita membahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada subbab A, ada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yang dibahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang A, ada pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Nah, berikut istilah konstitusi dalam banyak bahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dalam bahasa Inggris yaitu constitution, yang kedua dalam bahasa Belanda yaitu constitutie, dan ketiga dalam bahasa Jerman yaitu constitution, dan keempat dalam bahasa Latin yaitu constitutio. Sehingga dapat diartikan konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Selanjutnya yang B yaitu bentuk-bentuk konstitusi. Jika dilihat dari bentuknya, konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada konstitusi tertulis, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bentuk atau bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, di Indonesia ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan di Brunei ada Konstitusi of Brunei Darussalam, dan di Bahrain ada Piagam Nasional atau Piagam Charter. Selanjutnya konstitusi tidak tertulis disebut juga sebagai konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara. Dalam Budi Juliardi 2015. Contohnya yaitu pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah mufakat, lalu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR, lalu sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan dilaksanakan. Contoh-contoh tersebut tidak tertulis namun dilakukan sebagai kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara. Selanjutnya yang C yaitu Indonesia dan konstitusionalisme. Menurut ECSWD, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Menurut Miriam Budiarjo 2002, di negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, sehingga gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang paham konstitusionalisme. Yang kedua, rakyat memegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kesimpulan, yang pertama, konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Yang kedua, jika dilihat dari bentuknya, konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis, merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bentuk atau bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang B, konstitusi tidak tertulis, disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara. Yang ketiga, negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah menyimak penjelasan tadi, sebagai bahan latihan untuk lebih memahami serta mengukur tingkat pemahaman tentang materi, maka kalian kerjakan tugas di bawah ini dan selanjutnya bisa dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan konstitusi tertulis? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan konvensi? Nomor 4, apa bukti bahwa negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme? Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa bisa karena terbiasa.